Ustaz Handling, Ya, yuk. Udah siap belum kita mau bikin roti nih hari ini? siap dong Lasa Sinta. Oke, Ayo, kita mari bikin. ya. Kita masukin semua bahannya ya. Udah lengkap ya, Lasa? Udah lengkap ya. Oke, kita masukin bahan-bahannya. Jangan lupa sebelum di mixer kita tambahkan Apa ragi. itu? Ini tuh Oh. ragi ya. Sedikit aja ya. Oke. Lalu kita mixer ya. Lasa, segampang ini ya bikin roti, hanya ditambah ragi sedikit. Wah, bisa jadi adonan roti yang besar. Iya, betul. Karena ragi itu bisa mengembang nantinya dari adonan yang gede ya. Lasa Sinta, Heeh. kalau nih ya, gimana nih? Kalau kita nggak mau bikin roti, kita mau bikinnya cookies, tapi adonannya yang ini yang sudah ada ragi, bisa nggak? Gak bisa lah, Lose. Oh. Kan adonan ini sudah tercampur sama ragi. Oh iya. Ragi, adonan yang sudah dicampur ragi, nggak akan bisa di reverse ulang menjadi Oh. adonan tanpa ragi. Iya ya, Lasa. Wow, wangi sekali loh, Sir. Lagi bikin apa nih? Nih, bikin roti nih. Oh, enak nih pasti Yuk ya. kita coba. Wangi banget soalnya. Oke, kita baru bake batch yang kedua. Sebentar lagi juga matang. Yuk kita duduk dulu sampai ngobrol-ngobrol ya. Ya. Tapi rotinya semua beragi, nggak ada pilihan karena semua adonan sudah ada raginya. Ya, ternyata ragi itu powerful loh. Sekali sudah dicampur dengan ragi, adonannya nggak bisa di reverse lagi loh. Iya nih loh, Sir. Saya mau kasih tahu nih. Efek ragi itu terhadap adonan itu kira-kira sama seperti efek dosa itu terhadap manusia. Sekali manusia melakukan dosa, ya, maka rusaklah seluruh hidup manusia. Jadi, Lose, dosa itu punya kuasa yang kuat sekali. Sekali manusia berbuat dosa, maka dia pasti akan melakukan lagi. Ya, pertama-tama sih pikiran, hati itu yang dikuasai, lalu diajak untuk kompromi nih. Udah, nggak apa-apa, semua juga melakukannya kok. Ini mah bukan dosa. Nah, akhirnya Lose, dosa itu dibuahi menjadi tindakan nyata dan terus-menerus dilakukan. Ada contoh sederhana. Kalau misalnya kita berbohong satu kali aja, maka kita pasti akan berbohong. Untuk apa? Untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya yang sudah kita katakan. Nah, ibaratnya itu seperti efek bola salju ya, Lose ya. Dari mula kan kecil ya, tapi kita gelindingkan, maka itu akan semakin lama semakin membesar ya. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan ya, ragi itu seperti sesuatu yang punya efek yang begitu besar terhadap sebuah adonan ya. Itu sebabnya kita nggak boleh melakukan dosa, kita nggak boleh bermain-main dengan dosa. Begitu loh, Sir. Dahsyat sekali ya dosa itu. Lase, kan Tuhan maha baik. Kalau dosa kita cuma dosa kecil aja, gimana? Misalnya kita kan nggak pernah tuh bunuh orang, nggak pernah ngerampok. Ya paling dosa bohong-bohong kecil lah. Jadi begini loh, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, dosa itu punya kuasa yang sangat kuat loh. Sekali kita berbuat dosa, itu pasti kita terikat untuk berbuat dosa lagi. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui bersama ya Lose ya, di dalam iman Kristen itu nggak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa. Dan dosa apapun itu tidak dapat ditoleransi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang kudus, ya, sehingga Dia tidak bisa berkompromi dengan yang namanya dosa. Berarti di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Allah.
Seperti yang dinyatakan dalam Roma 3 ayat 23 itu, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan jatuh dari kemuliaan Allah. Tapi ada penghiburan loh di ayat selanjutnya ya. Benar loh selesai. Jadi sejatinya setelah kejatuhan Adam dan Hawa nih ke dalam dosa ya, tidak ada seorang pun yang dapat menghampiri kekudusan Allah. Ya, sebab yaitu tadi dosa. Sementara Allah kita itu kan adalah Allah yang kudus ya. Nah, lo selesai ingat gak ya? Waktu Allah menjumpai Musa di dalam semak duri yang terbakar, itu Musa aja harus melepaskan kasutnya, ya kan? Sebegitu kudusnya Allah itu. Sampai-sampai kasut atau alas kaki aja itu harus dilepas. Padahal kan waktu itu Musa bukan ada di istana ya. Dia juga bukan ada di bait Allah begitu. Dia ada di padang rumput sedang mengembalakan kambing domba. Nah, kalau demikian, maka artinya sampai kapanpun ya manusia itu tidak akan pernah bisa menghampiri atau mendekat kepada Allah. Tapi ada satu penghiburan nih. Karena Allah begitu mengasihi manusia, dia memberikan jalan nih supaya kita manusia berdosa nih dapat menghampiri kekudusannya, yaitu lewat penebusan Kristus di atas kayu salib. Nah, darah yang tercurah di atas kayu salib, darah dari anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, itulah yang menyucikan dosa umat manusia. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia itu dapat menghampiri Allah di dalam kekudusannya. Dan kita juga harus tahu bahwa itu semua adalah kasih karunia. Itu diberikan secara cuma-cuma. Di dalam Roma 3 ayat 24, di situ dikatakan, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Begitulah saya. Jadi kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita percaya kepada Kristus, berarti kita sudah dikuduskan ya. Iya, tapi kita kan masih suka jatuh dalam dosa. Gimana? Iya, begitu ya. Tapi benar sih Loza, sifat pengudusan itu already but not yet. Kita memang sudah dikuduskan tadi lewat penebusan Kristus di atas kayu salib ya, dosa kita disucikan. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa jatuh ke dalam dosa ya. Oleh sebab itu, hidup kudus itu adalah satu usaha yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya, kita butuh Roh Kudus untuk memampukan kita bagaimana kita harus hidup kudus. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia ini yang sudah tercemar oleh dosa. Lalu kita juga masih hidup nih di dalam daging yang kecenderungannya itu adalah melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka itu kita harus berjuang untuk hidup kudus. Memang sudah dikuduskan, tetapi kita juga harus terus berusaha untuk hidup kudus. Nah, itu gimana ya supaya kita terus hidup dalam kekudusan itu? Nah, iya tuh Pak. Gimana cara penerapannya? Oke. Los kira-kira masih ingat nggak ya? Beberapa waktu lalu tuh kita pernah menyampaikan satu bagian firman Tuhan kepada anak-anak tentang pokok anggur yang benar. Nah, supaya kita dapat berbuah, ya, menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, syarat mutlaknya apa? Yaitu kita harus benar. Kita harus tinggal di dalam Dia, ya. Maksudnya adalah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya, kalau misalnya kita dengarkan, kita baca, lalu kita lakukan, itu dapat menjaga kita untuk hidup kudus loh. Nah, kok bisa ya? Karena kan firman Tuhan diberikan kepada manusia, itu tujuannya adalah untuk mengajar, ya, untuk memberitahukan kepada kita apa yang benar, apa yang tidak benar, lalu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak, ya. Sehingga kalau misalnya kita melakukan itu semua, berarti kan kita tidak melakukan sesuatu yang berdosa. Berarti kita hidup di dalam kekudusan. Lalu berikutnya adalah kita harus hidup di dalam doa, ya. Tapi kaitannya apa hidup kudus dengan doa ya? Ya, jadi begini. Kan kita semua tahu ya, ya, bahwa doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita berbicara kepada Dia di dalam doa, dan di dalam doa itu kita belajar bukan hanya berbicara, tetapi juga belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya,
Memang sih suara Tuhan mah nggak bisa kita dengar secara audible ya, seperti lose-lose sekarang dengar suara saya, ya. Tetapi kita bisa mendengar suara Tuhan itu melalui pimpinan Roh Kudus, melalui hati nurani yang Tuhan berikan di dalam diri kita sebagai orang percaya, ya. Nah, kita juga perlu tahu nih, lose, bahwa hidup kudus itu adalah kehendak Tuhan loh bagi kita manusia, ya. Kita kan semua tahu lah ya, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa. Benar dengan Dia. Dan kita juga tahu bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Nah, itu sebabnya karena kita yang diciptakan segambar dan serupa itu oleh Allah yang kudus, maka Dia juga menghendaki kita untuk hidup kudus. Ada satu bagian firman Tuhan nih, Lase, di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Bunyinya tuh seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, ya, sama seperti Dia yang kudus, ya, yang telah memanggil kamu. Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Jadi lose-lose kita harus minta kepada Roh Kudus, ya, untuk menolong kita agar jangan sampai kita kalah sama godaan iblis, ya, agar kita tidak ikut-ikutan, ya, berkompromi dengan dosa, ya. Tetapi kita minta Roh Kudus untuk apa? Menolong kita supaya kita bisa menang atas godaan iblis, sehingga kita dapat hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi, lose-lose, saya ajak kita, yuk sama-sama kita berjuang, ya, untuk hidup kudus, ya. Karena itu kan bukan ajakan saya ya, tapi itu adalah kehendak Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena sekali lagi, Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak akan mentolerir dosa apapun di hadapannya, ya. Jadi begitu loh, selesai. Iya, Sista, yuk kita belajar sekarang hidup kudus. Ya, jadi kita nggak boleh melakukan dosa sedikit pun juga. Ya betul loh, seperti lagi ya, meskipun sedikit kita bisa membuat adonan yang besar kan. Iya, kalau gitu kita harus berusaha ya hidup kudus dan selalu berdoa. Betul. Terima kasih loh Sengadi atas penjelasannya, jadi kita makin mengerti ya. Terima kasih juga untuk lose-lose dan parents yang sudah mengikuti podcast hari ini. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Tuhan berkati.